Ya, bahasa isyarat adalah cara memaksimalkan ciptaan Tuhan karena mengekspresikan pikiran dan juga hati tidak harus selalu memakai suara, tapi juga bisa melalui tulisan, gestur, dan sebagainya. Itulah kata-kata yang juga kerap diucapkan oleh rekan saya yang tadi sudah luar biasa sekali membuka rangkaian acara CNN Indonesia Connected hari ini, yakni Surya Sayatapi. Beri tepuk tangan yang meriah. Selain Surya, sudah ada juga di sini hadir bersama kita, yakni Mbak Angki Yudhistia, yang merupakan staf khusus kepresidenan. Terima kasih sudah datang Mbak Angki. Dan yang ada di samping saya, ini adalah juru bahasa isyarat dari Pusat Pelayanan Juru Bahasa Isyarat, yakni Mbak Uci, ya nama kerennya. Tapi biasanya nama lengkapnya adalah Mbak Siti Fauzia ya. Hai Mbak Uci, terima kasih loh udah datang ke sini. Saya mau tanya dulu kabarnya bagaimana, yang pastinya selamat malam semuanya. Selamat malam. Gimana? Sehat? Sehat. 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 Sehat dan happy. Kita sama-sama merayakan atau bisa dikatakan memperingati ya Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember ini. Tapi lagi-lagi kita harapkan hal ini bukan hanya menjadi seremonial, bukan hanya menjadi hal-hal yang diperingati setahun sekali, tapi ini justru jadi refleksi kita untuk tahu apa sih yang udah terjadi selama setahun ke belakang dan ke depannya apa yang diharapkan juga bisa terus terjadi. Saya informasikan mungkin kepada yang menyaksikan acara CNN Indonesia Connected kali ini, kami menginformasikan bahwa di sini sudah menerapkan protokol kesehatan. Seluruh yang hadir di sini sudah menjalani tes COVID-19 dan dinyatakan negatif. Kita juga duduknya berusaha untuk menjaga jarak, tapi memang menggunakan face shield, tidak menggunakan masker, ini merupakan salah satu bentuk kita untuk juga bisa lebih mudah berkomunikasi ya dengan teman-teman yang ada di sini. Dan kehadiran Mbak Uci di sini juga diharapkan bisa memfasilitasi teman-teman yang menyaksikan, teman-teman tuli yang menyaksikan rangkaian acara CNN Indonesia Connected hari ini. Ditambah kalau tadi waktu opening juga Mas Surya sudah ada teksnya ya. Kita berupaya bagaimanapun juga untuk bisa terus memfasilitasi karena inklusivitas bagi penyandang disabilitas ini menjadi harga mati. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi, harga mati. Gimana Mbak Angki? Harga mati ya. Oke, saya akan ke Mas Surya dulu ya yang pertama. Mas Surya, kalau melihat kondisi ya, tadi kan cerita juga kalau datang ke sini ternyata naik Transjakarta. Ini iya, kan betul, naik Transjakarta, mereka kegerahan nunjukin kartu, katanya ada kartu fasilitas dari pemerintah ya. Nah, melihat kondisi ini menurut Mas Surya sudahkah fasilitas umum di Indonesia ini ramah bagi penyandang disabilitas? Kalau mungkin di Indonesia belum ramah ya, tapi ini karena saya di Jakarta, karena saya juga sudah menggunakan KTP Jakarta, sudah ramah, tetapi mungkin berbeda ya di daerah-daerah lain. Kira-kira beberapa tahun yang lalu mungkin aksesibilitas tuh masih sangat kurang. Seperti kayak Transjakarta, kemudian pintunya juga kurang akses, petugasnya juga kurang aware. Tetapi sekarang sudah ada yang namanya aplikasi TJ, kalau misalnya rekan-rekan ketahui, nah itu juga sudah sangat membantu buat kami sebagai komunitas tuli. Dibandingkan sama yang dulu, sekarang tuh udah lebih baik. Jadi ayo teman-teman buat naik transportasi umum di Jakarta. Naik transportasi umum, ajakannya ada, tapi kan pastinya kita lebih nyaman kalau kita bisa benar-benar menikmati dan juga lebih inklusif lah fasilitas umum yang ada. Nah, selain Transjakarta tadi, fasilitas umum yang lain kira-kira sudah cukup ramahkah buat teman-teman penyandang disabilitas ini? Misalnya trotoar gitu. Iya, betul. Kalau misalkan saya pribadi, saya sebagai orang tuli sudah ramah. Tetapi seperti yang tadi saya masuk ke halte Transjakarta, saya tuh ragu-ragu karena melihat trotoar itu masih banyak jalanannya yang bolong-bolong. Itu saya jadi berpikir nih, bagaimana untuk rekan-rekan tunanetra, pengguna kursi roda, mungkin mereka sangat kurang ya untuk melihat jalannya seperti itu, aksesibelnya mungkin kurang. Tetapi kalau saya sebagai orang tuli, saya tidak terlalu menjadi hambatan seperti itu. Tapi sudah ada perubahan tentunya dibandingkan dari dulu hingga sekarang. Tapi ya terus kita harus improvisasi ya terus-menerus untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga sudah membuka kesempatan untuk semua. Kalau mungkin dulu orang-orang masih tertutup ya, sekarang tuh mereka sudah harus terbuka karena undang-undang pun sudah ada.
Betul sekali. Jadi dari semua sektor itu harus benar-benar sadar akan pentingnya inklusivitas termasuk bagi teman-teman penyandang disabilitas. Pas banget di sini ada Mbak Angki. Mbak Angki ini kan staf khusus kepresidenan ya Mbak ya. Nanti boleh diceritakan dong Mbak, apa sih sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa inklusivitas ini benar-benar ada. Terlebih kalau masa pandemi kan Mbak. Kita kan sama-sama tahu ya semua pakai masker. Buat teman-teman tuli mungkin beberapa tidak semuanya bisa mengajak sosok-sosok seperti Mbak Uci gitu. Beberapa harus membaca gerak bibir, tapi tertutup masker jadi kendala komunikasi itu salah satunya. Apa Mbak kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, baiklah. Jika kita berbicara tentang penyandang disabilitas tunarungu atau tuli, ini memang kondisinya berbeda-beda. Saya dan Surya beda-beda, tapi kita tetap teman. Ya, kita tetap solid gitu, tetap solid. Nah, jadi setiap kondisi ada yang dari lahir, yang tidak dari lahir. Surya dari lahir dan saya tidak dari lahir. Nah, pendidikan kita, latar belakang kita, pekerjaan kita itu tergantung dari bagaimana mindsetnya kita. Nah, jadi apa saja sih di saat pandemi COVID-19 ini? Nah, teman-teman pasti membutuhkan juru bahasa isyarat karena semuanya memakai masker, semua terbatas. Sebelum pandemi COVID-19 semua sudah terbatas, ya kan? Tapi itu berbeda kasus dengan saya ketika saya ini ditugaskan di area Ring 1 bersama Bapak Presiden yang tiap hari selalu meeting dengan banyak stakeholdersnya kita. Tapi kan tidak selamanya itu bisa disupport dengan juru bahasa isyarat. Tapi makanya sekarang teknologi yang adaptif. Jadi apa yang menjadi pembicaraan sekitar akan menjadi tulisan dengan teknologi. Nah, jadi COVID-19 ini, pandemi ini menjadi sesuatu yang inovasi. Menjadi suatu inovasi. Apabila kita di kondisi yang tidak bisa memiliki JBI dengan cepat, itu ada teknologi. Nah, tapi secara keseluruhan, kita bicara tentang penyandang disabilitas nih. Betul. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data BPS Susenas 2018 ada 30 juta jiwa. Tapi kami masih menunggu data BPS rilisnya untuk tahun 2020. Nah, seperti Surya bilang bahwa dulu itu susah banget pergerakan penyandang disabilitas. Itu sangat dipahami betul oleh Bapak Presiden. Hingga Bapak Presiden saat berbicara sama saya, diskusi dengan saya, apa yang bisa negara lakukan untuk penyandang disabilitas. Karena ragam penyandang disabilitas itu ada sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Nah, kita memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, bagaimana peran pemerintah? Pemerintah ini sepanjang tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020 melalui kepemimpinan Bapak Presiden telah mensahkan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Memang tantangannya adalah implementasi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tahun 2020 kemarin dan 2021, Bapak Presiden selalu bilang, dimohon untuk seluruh kementerian dan lembaga saling bersinergitas supaya kebijakan ini tidak hanya jadi kebijakan saja. Betul, harus bisa diimplementasikan ya. Betul, manfaatnya dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Betul. Oke, jadi harapannya memang benar-benar bisa diterapkan dengan baik, bisa benar-benar dinikmati atau bisa dirasakan manfaatnya langsung. Berarti kalau untuk kedepannya Mbak, rencana-rencana apa yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintah? Termasuk kan ada KND juga nih Mbak dalam hal ini. Nah, sepanjang pandemi COVID-19 ini kita terus mempercepat. Karena apa? Supaya teman-teman penyandang disabilitas ini itu dapat merasakan manfaat program seluruh pemerintah punya. Artinya kalau kita bicara tentang inklusivitas, no one left is behind. Semua kelompok rentan itu dapat mengakses program-program pemerintah, iya kan? Jadinya semua peraturan pemerintah ini harus segera kita realisasikan. Memang pemerintah pusat ini mensahkan beragam kebijakannya, tapi tantangannya itu adalah otonomi daerah. Sedangkan teman-teman penyandang disabilitas ini kan ada di daerah. Betul, yang seperti kata Surya tadi, kalau di Jakarta kita mungkin merasakan
apa ya, lebih banyak aksesnya. Tapi Betul. ketika kita menuju ke daerah itu kemudian ada disparitas ya yang Nah, terlihat sangat nyata. Oke, makanya. baik. Iya, betul. Artinya kan kita butuh advokasi lebih tinggi lagi. Makanya waktu itu saya sampaikan Bapak Presiden, amanat undang-undang adalah Indonesia wajib memiliki Komisi Nasional Disabilitas yang fungsinya adalah nanti yang mengadvokasi semua peraturan-peraturan pemerintah yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu sepanjang setahun ini kita realisasikan proses-prosesnya. Bahwa siapa pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin di Komisioner Nasional Disabilitas. Dan tanggal 1 kemarin sudah dilantik dan diresmikan oleh Bapak Presiden. Nah, tupoksinya apa aja? Apakah kemudian nanti bisa dirasakan oleh Mas Surya? Tanggapannya seperti apa nih Mas Surya dengan adanya KND ini? Sudahkah menjawab kebutuhan dari teman-teman Baru 2 hari KND dilantik ya. Baru 2 hari. Tapi kan bisa kelihatan nih ya kira-kira programnya gimana gitu. Iya, karena sebenarnya ya 2016, 17, 18 itu ya kami diskusi, kemudian sudah mengikuti aturan, sudah mengadvokasikan mengenai Undang-Undang Nomor 8. Untungnya beberapa daerah juga ada yang sudah memahami kebijakan tersebut. Tetapi memang untuk mensosialisasikannya itu butuh waktu. Dan juga ya implementasinya juga masih butuh proses. Jadi berharap nanti dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas atau KND ini butuh gimana caranya masyarakat disabilitas juga bisa memberikan feedback, masukan-masukan buat tim KND supaya mereka bisa tahu kebutuhan dari urgensi dari orang-orang disabilitas itu seperti apa. Kemudian lingkungan juga. Contohnya, saya ingin memberikan contoh. Ketika ada pertemuan, terus pertemuan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada orang dari luar negeri menggunakan bahasa Inggris. Otomatis mereka akan membutuhkan translator atau penerjemah. Nah, penerjemahnya harus diambil dari yang orang luar negeri atau orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bagaimana dengan orang-orang tuli yang menggunakan bahasa isyarat, kemudian ada satu orang dengar yang ikut, mereka tidak memahami apa yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang tuli tersebut. Maka orang dengar itu membutuhkan juru bahasa isyarat sebagai jembatan komunikasi. Jadi sebenarnya saya ini bukan disabilitas, tetapi sebenarnya cara orang berpikir melihat saya karena terhambatnya itu karena faktor lingkungan yang terjadi. Kalau fasilitasnya belum siap, belum mengakomodasi semua kebutuhan saya, otomatis saya menjadi disabilitas. Saya kuliah di luar negeri, saya baru 7 bulan di sini, saya kuliah di New York. Saya tidak merasa saya seorang tuli karena saya tidak pernah mengalami hambatan, lingkungan juga tidak menghambat saya. Bahkan saya bisa telepon ke orang-orang lain dan semuanya terdapat subtitle, semuanya sudah ada teksnya, petugas juga sudah memahami bahasa isyarat dasar, polisi, petugas pemerintah, jadi saya tidak merasakan kendala. Dan berbeda dengan Indonesia, saya harus bisa menyesuaikan, saya harus bisa menjelaskan. Nah, saya berharap dengan adanya KND ini jadi bisa untuk membuka akses untuk semua informasi terkait disabilitas. Baik, berarti bisa ada informasi terkait dengan disabilitasnya dan tadi yang disuarakan ya sebenarnya adanya kemudian keterbatasan itu karena memang fasilitasnya tidak mendukung gitu. Kalau fasilitas sudah mendukung, ya pasti secara tidak langsung akan dua arah juga nih komunikasinya. Sebelum kita commercial break, saya mau tanya dulu lagi ke Mas Surya. Mas Surya, apa sih tadi kan sempat disebut ya kepentingan yang sangat urgent sekali untuk bisa dipenuhi oleh KND dan juga oleh pemerintah Indonesia. Apa nih Mas yang harus banget menjadi prioritas begitu? Pemahaman mengenai disabilitas itu harus tersosialisasikan dengan baik. Karena sampai saat ini orang-orang belum memahami disabilitas itu seperti apa spektrumnya dan bagaimana cara bertemu disabilitas. Jadi belum siap. Jadi ketika semua orang sudah dapat memahami misalkan adanya penelitian atau pemberitahuan mengenai kalau disabilitas ini beragam, jadi tentu akan bisa mengikuti fasilitas-fasilitas yang akan disediakan. Kalau misalkan orang-orang sekitar belum memahami disabilitas itu ternyata berbeda-beda, bagaimana cara memberikan fasilitasnya. Jadi mendorong juga orang-orang disabilitas itu bisa dapat mengakses pendidikan yang baik dan juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena seperti sekarang ini anak-anak disabilitas mereka masuk di sekolah umum atau misalkan sekolah di tempat lain, tetapi itu bagaimana caranya bisa menjembatani keduanya. Contohnya, saya mendapatkan pengalaman ketika saya di kampus, hari pertama saya ada masa orientasi, saya tidak tahu sekitar saya ini orang tuli atau orang dengar karena rata-rata teman-teman saya ini menggunakan bahasa isyarat semua.
Tetapi ketika saya lihat kok teman saya ngangkat telepon ya, oh kamu nelpon, oh kamu orang dengar ya, kok tapi kamu bisa bahasa isyarat? Iya, karena dulu sekolah saya diajarkan bahasa isyarat. Kemudian ada guru tuli yang mengajarkan saya untuk bisa berbahasa isyarat. Berarti guru disabilitas itu juga harus merepresentasikan di sekolah-sekolah agar bisa mengajarkan kepada orang-orang yang bukan disabilitas. Jadi di luar negeri ini orang-orang disabilitas itu bukan sebagai sesuatu hal atau momok yang seperti apa gitu, tapi ya sama saja antara disabilitas dan juga non-disabilitas. Jadi harus tahu juga dulu ya, masyarakat harus benar-benar tahu, tersosialisasi dengan baik apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhannya untuk bisa dipenuhi, karena tidak hanya perannya pemerintah tapi seluruh masyarakat elemennya juga harus bisa sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan atau apa ya, environment yang benar-benar inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dan pastinya kita masih akan berbincang lagi karena kalau tadi bicara soal pemahaman disabilitas ini kan lagi rame ya dibahas tentang salah satu statement yang disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas bagaimana sebenarnya pandangan dari Mas Surya dan juga Mbak Angki. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita. Kali ini kita akan langsung tanya ke Mas Surya. Mas Surya melihat, walaupun sudah berkomentar di media sosial, tapi kita mau tanya langsung juga nih, apa nih tanggapannya dari pernyataan yang disampaikan oleh Bu Mensos nih. Apalagi Mas Surya sempat bilang bahwa ini sebenarnya salah satu menteri yang juga menjadi perhatian Mas Surya ya. Awalnya ngefans, tapi ternyata yang disampaikan seperti itu. Nah, apa nih tanggapannya? Termasuk diantaranya Mas Surya juga menggencarkan gerakan Stop Audism. Itu apa maksudnya, Mas? Oke, jadi ya aku jelaskan dulu sejarahnya ya. Kira-kira 1980 hingga 2010-an itu memang masih ada perdebatan antara isyarat atau oral yang digunakan. Nah, tetapi sekarang sudah tahun 2021, berarti masih ada orang yang berpikir seperti itu, membatasi komunikasi dari orang-orang tuli. Anak-anak tuli itu memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menangkap informasi. Contohnya, kalau saya pribadi, saya terlahir dari seorang tuli, cuma sebelumnya ya ada rekan misalkan dia hard of hearing, mungkin dia dulu awalnya menggunakan bahasa lisan. Tetapi beda dengan saya selalu menggunakan bahasa isyarat dari kecil. Jadi ada orang-orang tuli ataupun hard of hearing yang menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan bahasa lisan. Tetapi Bu Risma kemarin sangat disayangkan. Beliau sudah langsung memutuskan bahwa kamu harus bicara tapi tidak melihat disabilitasnya itu disabilitas apa. Jadi kasihan orang tua yang memiliki anak tuli, mereka sudah mengajarkan anak-anak tuli untuk akhirnya jadi terforsir, akhirnya ingin jadi memaksa anak-anak tuli tersebut, ya udah kamu jadi bicara saja, padahal sebenarnya anak-anak tuli tersebut punya pilihan untuk bisa berkomunikasi. Alangkah lebih baiknya ditanyakan, kamu lebih nyaman menggunakan komunikasi seperti apa? Apakah bahasa isyarat? Kalau bahasa isyarat dipersilakan, bahasa lisan dipersilakan. Jadi tidak dipaksakan kamu harus berbicara, kamu harus menggunakan bahasa lisan dan sebagainya. Jadi komunikasi itu kan sebenarnya luas ya. Dan juga spektrum dari orang-orang tuli itu juga luas. Ada yang tuli ini pendengarannya ringan, ada juga pendengarannya berat, jadi secara desibel dia berat. Kalau perspektif global itu mengungkapkan bahwa ada dua kelompok sosial. Jadi yang pertama adalah deaf, dan juga ada yang namanya hard of hearing. Deaf ini fokus terhadap bahasa ibunya, yakni bahasa isyarat. Jadi kalau misalkan mereka tidak mendengar, mereka masih bisa menggunakan bahasa isyarat dan juga bahasa tulis. Kalau misalkan bisa bahasa isyarat, tentu bisa menggunakan juru bahasa isyarat sebagai jembatan komunikasi antara orang tuli dan orang dengar. Kalau hard of hearing, mungkin mereka bisa menggunakan alat bantu dengar atau ABD. Jadi tidak bisa dipaksakan, oh kamu berarti orang tuli, berarti kamu tidak berisyarat atau kamu tidak berbicara. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada variasi juga dalam spektrum tuli juga, ada yang tuli ringan, tuli berat, tuli sedang dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi. Terus sama juga halnya misalkan teman-teman dari tunanetra, mereka ada yang netra atau blind, ada juga yang low vision. Sama halnya dengan orang tuli. Jadi saya melihatnya itu sangat disayangkan sekali ya, karena Ibu Risma ini mengungkapkannya itu saat acara yang banyak orang yang menontonnya. Jadi seperti itu, sangat disayangkan sih. Iya.
Sayangnya seperti itu ya, dan yang menyayangkan bukan hanya Mas Surya saja. Untuk itu saya mau tanya ke Mbak Angki, tanggapannya apa ini? Dan Pak Presiden udah menanggapi belum sih Mbak hal yang disampaikan oleh Bu Risma ini? Oke, baik. Sejujurnya Ibu Menteri dari awal bersama saya sama-sama mengawal pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Artinya ini adalah komitmen keseriusan beliau dalam memperhatikan penghormatan, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Memang teman-teman disabilitas ini kita berusaha untuk menghormati upaya teman-teman disabilitas berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hanya saja 2 hari ini perihal komunikasi, soal komunikasi. Tapi hal ini menjadi masukan buat saya juga. Peran Komisi Nasional Disabilitas lebih ditingkatkan lagi untuk lebih banyak mengadvokasi perihal isu-isu penyandang disabilitas ini. Kami dari pemerintah pun menerima segala kritik, segala masukan untuk mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas. Tapi apabila ini semua cukup membuat gaduh, kami dari pemerintah pun meminta maaf untuk semua teman-teman disabilitas, orang tua, komunitas, organisasi. Ini masukan bagi kami dan juga masukan buat kita semua. Saya sampaikan juga kepada Komisioner Komisi Nasional Disabilitas bahwa bagaimanapun kita harus menjunjung, melindungi teman-teman disabilitas, tapi juga Komisi Nasional Disabilitas ini menjadi titik tengah. Artinya titik tengah, pusat informasi, menerima segala masukan dari seluruh teman-teman disabilitas dan akan disampaikan secara resmi sebagai sinergitas kepada pemerintah-pemerintah. Supaya apa? Supaya mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas ke depan. Kita harapkan benar bisa terwujud nantinya ya Mbak, Indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya kita ucapkan setiap tanggal 3 Desember saja, tapi benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Tadi belum sempat terjawab, kalau dari Bu Risma sudah ngomong langsung ke Mbak Angki, permohonan maaf ya, atau ada Pak Presiden, ada arahan ke Mbak Angki? Betul. Hari ini saya juga sudah berbincang dengan Ibu Risma. Ibu Risma juga bertanya langsung bagaimana kondisi teman-teman tunarungu, teman-teman tuli. Jadi jika pertanyaannya adalah bagaimana dengan Ibu Risma, hal-hal yang terjadi saat ini sudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh Ibu Risma. Berarti Bu Risma sudah meminta maaf ya, menyampaikan melalui Mbak Angki. Kalau Pak Presiden sudah ada arahan Mbak? Oke, kalau Bapak Presiden ini, Bapak selalu berusaha untuk mewujudkan semua proses-proses merealisasikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden terkait. Yang penting bagaimana implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Iya, kita tahu berarti ini kan masalahnya juga di bagian komunikasi yang tadi Mas Surya sampaikan bahwa penting nih kita untuk tahu dulu, kita untuk kenal. Kan ada pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kita bisa paham ya kita benar-benar harus tahu dulu apa kebutuhannya. Kan biasanya kita juga akan lebih senang kalau kebutuhan kita terpenuhi. Yang jadi satu hal yang juga harus dipenuhi itu adalah masalah bahasa isyarat nih Mbak Angki dan juga Mas Surya dan juga Mbak Uci. Saya sebenarnya pengen nanya-nanya sama Mbak Uci, tapi katanya kode etiknya nggak bisa ditanyain. Jadi saya nanyanya ke Mas Surya aja. Mas Surya, kalau kita bicara tentang bahasa isyarat, apa sih hal-hal yang harus memang dipenuhi, apa yang harusnya dipelajari agar teman-teman penyandang disabilitas ini tidak merasa mereka disable begitu, mereka juga ada di dalam lingkungan yang sama gitu, inklusif. Iya, jadi sebelum saya menjawab, jadi jangan misalkan, ya bukan maksudnya audisme atau yang lainnya. Jadi gini, sistem lingkungan itu memang berbeda-beda. Saya pun tahu saya menjadi disabilitas ketika saya dewasa. Ya, tapi sebenarnya terjadi terhambatnya itu ketika saya kecil. Tetapi lingkungan ini kedepannya saya berharap
semua masyarakat dari level grassroots sampai ke atas itu bisa dapat memahami mengenai disabilitas dan bagaimana caranya berhadapan dengan orang-orang disabilitas. Kemudian selanjutnya mengenai mempelajari bahasa isyarat. Sebenarnya sama kayak Kak Mevri deh, belajar bahasa Inggris itu berapa lama? Atau belajar bahasa Korea itu berapa lama? Karena bahasa isyarat ini memang titik tumpunya adalah di daya visual. Orang dengar yang mempelajari bahasa isyarat ada variasi. Mungkin mereka bisa memahaminya secara cepat, ada yang mereka mungkin memahaminya butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalnya sering bertemu dengan komunitas tuli, mungkin durasi untuk belajar sekitar 3 bulan. Dan teman-teman juga bisa kalau mau mempelajari bahasa isyarat bisa buka website dari pusbisindo.org. Jadi di situ ada kelas bahasa isyarat. Kalau dulu bahasa isyarat tuh difokuskan untuk orang tua yang punya anak tuli. Rata-rata yang paling banyak mendaftar kelasnya ya untuk orang tua yang memiliki anak tuli. Tetapi sekarang sudah banyak orang-orang yang secara umum mereka mempelajari bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bikin awet muda, kemudian dapat menyeimbangkan antara akal otak kiri dan otak kanan. Komunikasi jadi tidak terbatas. Maksudnya seperti apa sih? Misalkan ketika teman-teman atau kamu Mevri deh, misalnya menyelam dalam air, cara komunikasinya gimana? Bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat kan? Benar. Atau misalkan dalam situasi yang bising. Atau situasi dengan jarak yang jauh misalnya. Semuanya tuh bisa digunakan komunikasinya melalui bahasa isyarat. Atau kalau di saya ada yang namanya program kelas bahasa isyarat untuk orang-orang yang anak bayi yang bisa untuk melatih motorika. Itu di luar negeri. Dan di beberapa universitas juga sudah ada mata kuliah bahasa isyarat. Kemudian sekolah saya pribadi, saya homeschooling Kak Seto, itu ada mata pelajaran bahasa isyarat itu waktu SMP. Jadi alhamdulillah banget secara bertahap sekarang sudah membumikan atau menyuarakan isu-isu mengenai bahasa isyarat. Kemudian kalau Indonesia sendiri, teman-teman tuli yang mau ngobrol bahasa isyarat tuh biasanya orang dengar tuh jadi pusat perhatian nih, kok orang tuli kok menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Jadi itu memang butuh komunikasi, butuh pembelajaran. Kalau di luar negeri saya kuliah di Amerika, orang-orang di sana tuh cuek aja saya mau pakai bahasa isyarat atau sebagainya. Jadi saya tidak menjadi pusat atensi dari mereka. Baik. Dan juga akses mengenai bahasa isyarat ini sangat universal, sangat luas sekali. Ya mungkin Indonesia juga ya saat ini mungkin masih belum mengakui bahasa isyarat. Kalau di daerah Asia itu ada Papua Nugini, Filipina, itu mereka sudah mengakui bahasa isyarat. Kemudian juru bahasa isyarat juga belum banyak yang banyak, kuantitas jumlahnya belum cukup banyak. Dan itu masih PR sih sebenarnya. Masih jadi PR. Emang kalau kita ngomongin hal ini, inklusivitas bagi para teman-teman penyandang disabilitas ini nggak akan ada habisnya. Karena durasinya juga ibaratnya pengen terus ditambah gitu. Kita pengen menyuarakan terus. Tapi sebelum kita menutup diskusi kita yang luar biasa hari ini, saya pengen tanya nih ya. Kalau lihat dari prestasi, Mas Surya meraih gelar cum laude gitu, begitu lulus dari pendidikannya baik di Amerika Serikat begitu. Kalau Mbak Angki sangat terkenal dengan disabelnya, seorang social entrepreneur begitu. Dan hal-hal seperti inilah yang kita harapkan akses ini yang bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman penyandang disabilitas lain, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain begitu. Nah, apa kemudian yang harus diperhatikan, poin-poin pentingnya agar bisa dinikmati akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses yang menyeluruh bagi teman-teman penyandang disabilitas ini? Silakan Mbak Angki. Oke. Kita bicara tentang akses. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019, mencakup di dalamnya itu adalah rencana induk penyandang disabilitas. Itu ada 7. Yang pertama ini adalah pendataan dan perencanaan yang inklusif. Kita harus menyelesaikan pendataannya dulu. Supaya apa? Supaya profilisasi disabilitas itu tahu arahnya kemana. Karena sesuai dengan ragamnya sebegitu banyak. Yang kedua ini adalah pendidikan. Nah, kita masih bermasalah dengan anak-anak ingin masuk sekolah luar biasa dan ingin juga masuk sekolah inklusi. Nah, jadi hal ini pun juga dibereskan dengan kementerian terkait juga. Nah, lalu hak peradilan. Nah, kita hak peradilan untuk teman-teman disabilitas itu mendapatkan akses yang non-hukum, hak politik, dan segala macamnya. Lalu juga berikutnya ini adalah tentang kemandirian dan pemberdayaan teman disabilitas. Kemandirian pemberdayaan teman disabilitas ini terwujud apabila aksesibilitas dan fasilitasnya ini ada. Kuncinya adalah akses dan juga fasilitasnya. Baik, terima kasih Mbak Angki. Silakan Mas Surya. Ya, betul. Mengenai akses, ketika aksesnya sudah mengakomodasi semua kebutuhan disabilitas, pasti tidak ada lagi yang namanya disabilitas. Karena hambatannya itu sudah
sudah berkurang. Jadi pendidikan juga, pendidikan ini seperti teknologi, assistive teknologi itu juga sangat penting. Jadi seperti sekarang sudah banyak update ya, sudah banyak seperti kurikulum dan sebagainya, informasi yang melalui teknologi. Cuma memang di Indonesia masih kurang mengakomodasi itu semua. Kemudian kayak sekolah luar biasa ini banyak anak-anak yang mereka secara literasi masih kurang karena belum ada yang kurikulum yang sesuai dengan dia. Sistem pendidikan ini memang harus diperbaiki secara terus-menerus untuk orang-orang disabilitas. Kemudian guru-guru disabilitas ini sangat penting untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah sehingga ini menjadi role model buat anak-anak disabilitas ketika melihat, oh ternyata ada guru saya yang seorang disabilitas dapat mengajarkan saya. Kemudian profesor, dosen dan sebagainya itu juga harusnya ada representasi dari orang-orang disabilitas. Kemudian ada jurutik sebagai mengakomodasi segala akses semuanya. Sebelumnya di Indonesia ini saya pernah datang ke fasilitas rumah sakit, tapi sebenarnya saya males. Karena saya harus bayar juru bahasa isyarat, jadi tidak disediakan di rumah sakit tersebut. Padahal itu sangat penting. Itu jadi catatan nih ya buat Mbak Angki, nanti mungkin bisa dibisikin juga ke Pak Presiden dan juga Pak Menteri-Menteri terkait dengan hal itu. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Angki dan juga Mas Surya serta Mbak Uci di sini. Ingat ya, kalau tadi kata Mbak Angki, pertama dari pendataannya dulu, perencanaannya harus disusun dengan baik. Kemudian juga implementasinya, harus adanya akses kesetaraan. Karena lagi-lagi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia apapun kondisinya harus bisa mendapatkan hal yang sama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber saya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di hari yang luar biasa ini. Terima kasih. Sama-sama. Kepada Mbak Angki Yudhistia yang merupakan staf khusus Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ada Mas Surya Sayatapi yang juga merupakan aktivis dan banyak sekali organisasinya ya, katanya bisikannya katanya mau jadi staf presiden juga, nanti kita doakan amin. Kemudian yang pasti kepada yang di samping saya kita beri apresiasi juga kepada Mbak Uci yang merupakan juru bahasa isyarat dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. Kita semua masih belajar, tapi pembelajaran itu harus benar-benar diimplementasikan agar semuanya bisa tercipta inklusivitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Terima kasih banyak.